Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mengikuti atau mempelajari kegiatan pembelajaran hari ini, boleh salah satu di antara kalian memimpin doa? Silahkan, siapa yang berani? Ya, Saya, Bu. Mbak Intan ya, silahkan Mbak Intan. Baik, Ibu. Terima kasih. Teman-teman, kita akan masuk dalam doa dan sesuai ajaran agama kita masing-masing. Mari berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Intan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu Ibu absen dulu. Untuk yang pertama Mbak Nur Solihah, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya Mbak Ika, apakah Hadir, ada? Bu. Ya, Mbak Isa. Untuk Mbak Isa ada? Hadir, Bu. Oke, untuk Mbak Holi ada? Hadir, Bu. Untuk Mbak Intan ada? Hadir, Bu. Nah, adakah lagi yang belum dipanggil? Oh ya, Mbak Dewi ya. Mbak Dewi ada? Hadir, Bu. Baiklah, semuanya sudah hadir ya. Baik, untuk penyajian data. Sebelum kita memasuki materi penyajian data di sini, Ibu mau tanya, apa yang terlintas saat Anda menemukan kata yang pertama data, selanjutnya penyajian data, dan yang ketiga diagram? Adakah yang bisa menjawab? Silahkan. Adakah Mbak Intan? Ya. Atau Saya, oh Bu. ya, sepertinya suaranya siapa ini? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Holi, silakan Mbak Holi. Data yaitu suatu kumpulan informasi, bukan, Bu? Ya, data itu bisa dikatakan sebagai informasi. Selanjutnya, kalau penyajian data, ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya, Bu. Oh, silahkan Mbak Aisyah ya. Suaranya ini sepertinya Mbak Aisyah. Iya, Bu. Kalau penyajian data itu cara mengumpulkan informasi, Bu. Ya, Benar cara nggak, Bu? mengumpulkan informasi. Kalau diagram, kata yang ketiga, diagram. Adakah yang bisa berpendapat apa sih itu diagram? Diagram batang ya, Bu ya? Ya, itu diagram batang. Diagram itu bisa berbentuk macam-macam ya. Kalau diagram terlintas ya, tadi ada temennya yang bilang diagram batang. Coba kita ulas ya. Yang pertama itu tadi data. Kalau data apa tadi? Kumpulan informasi yang memberikan gambar secara luas. Selanjutnya apa? Penyajian data. Kalau penyajian data adalah laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dianalisis sesuai dengan tujuan. Kalau diagram adalah lambang-lambang tertentu untuk memperjelas sarana, prosedural, dan lain-lain. Selanjutnya, karena kita membahasnya yaitu penyajian data, ini merupakan KD yang akan kita ulas atau yang akan kita kupas. Yang pertama KD 3.12 yaitu tentang menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Yang kedua yaitu KD 4.12 yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Ini adalah IPK-nya yang telah Ibu kembangkan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan. Diharapkan dalam kegiatan belajar hari ini, kalian yang pertama mampu menjelaskan jenis-jenis data dan diagram dengan tepat. Yang kedua, menampilkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran dengan tepat. Yang ketiga, mengaitkan antara data dengan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran dengan tepat.
Selanjutnya menyajikan secara kontekstual antara data dengan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dengan tepat. Nah, untuk tes kemampuan awalnya, Ibu silakan kalian sediakan alat tulisnya dan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan data? Yang kedua, sebutkan macam-macam penyajian data. Yang tiga, sebutkan macam-macam cara pengumpulan data. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan diagram dan sebutkan macam-macamnya. Untuk tes kemampuan awal ini, Ibu harapkan kalian sudah membaca modul yang Ibu share kemarin di grup WhatsApp ya. Jadi silahkan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tes kemampuan awal kalian. Baiklah, apakah sudah selesai menyelesaikan tes kemampuan awalnya? Sudah, Bu. Baik, kita Di lanjut gabung dulu ya. mana, Bu? Baik, untuk tes kemampuan awal nanti dikumpulkan di akhir, di mana Ibu akan menyediakan link pengumpulan yang berupa Google Form. Jadi yang belum nanti bisa langsung diselesaikan ya. Lanjut. Nah, sebelum memasuki pembelajaran yang kita manfaatkan dengan ILKPD, Ibu juga akan menjelaskan sekilas dulu tentang penyajian data. Yang pertama yaitu tentang data. Kalau data ini adalah suatu kumpulan informasi yang memberikan gambaran secara luas. Yang kedua yaitu cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data ini ada beberapa macam, seperti misalkan wawancara, kuesioner atau angket. Yang ketiga yaitu observasi. Ayo, siapa yang di sini pernah mewawancara? Biasanya wawancara ini dilakukan pada kegiatan bahasa Indonesia. Siapa yang pernah melakukan wawancara? Biasanya boleh wawancara dengan orang tua, guru, atau wawancara dengan masyarakat sekitar. Siapa yang pernah melakukannya? Saya, Bu. Ya, Mbak Intan sudah pernah ya. Ya, Bu. Selanjutnya, yaitu macam-macam data. Untuk macam-macam data ini ada yang pertama yaitu data primer, yang kedua adalah data sekunder. Selanjutnya untuk diagram, tadi kita di persepsi yang diagram tadi sudah kita ulas sedikit. Diagram adalah lambang-lambang suatu untuk memperjelas sarana, prosedural, dan lain-lain. Yang ketiga adalah macam-macam diagram. Nah, tadi udah ada salah satu di persepsi temannya menyebutkan ada yang namanya diagram itu diagram batang. Benar sekali, di macam-macam diagram ini ada 3. Yang pertama ada diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang. Selanjutnya untuk contoh, misalkan di sini ada diagram. Diagram apa ini namanya? Ada yang bisa menjawab? Lingkaran. Ya, benar sekali. Ini merupakan diagram lingkaran. Nah, di diagram lingkaran tersebut ada yang namanya hasil perkebunan. Yang warnanya hitam ini misalkan hasil perkebunan coklat, yang pink adalah hasil perkebunan cengkeh, dan yang biru hasil perkebunan kopi, serta yang agak putih-putih ini hasil perkebunan kopra. Nah, cara penyelesaiannya adalah diketahui misal coklatnya ini 130 derajat dan kopranya sama dengan 55 derajat. Nah, untuk sudut pusat pada hasil kopi itu adalah 360 derajat dikurang 130 hasil coklat, dikurang 55 hasil kopra, dan dikurang 90
sama dengan itu 85 derajat. Untuk mencari hasil coklat itu sama dengan sudut pada coklat dibagi sudut pada kopi dikalikan dengan hasil kopi. Nah, maka didapatlah hasilnya 2600. Makanya Ibu sudah bagi 4 kelompok, di antaranya ada Mbak Nur Solihah, kelompok 1 dan teman-teman. Yang kedua ada Mbak Intan dan teman-teman. Yang ketiga adalah Mbak Aisyah dan yang keempat adalah Mbak Holly. Nah, apakah sudah mendownload ILKPD yang Ibu bagikan di grup WhatsApp? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Oke. Ini ya ILKPD-nya. Yang pertama, silahkan tulis identitas dan nama-nama anggota kelompok kalian. Selanjutnya, di sini ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama adalah KD atau kompetensi dasar, yang kedua adalah indikatornya, yang ketiga adalah tujuan, dan ini adalah alat pembelajaran yang harus disiapkan. Yang pertama pena, kertas HPS atau double folio, pensil warna, HP atau Android. Ini petunjuknya dalam pengerjaan ILKPD. Selanjutnya di sini dari masalah di bawah ini diskusikan dengan teman sekelompok. Nah, di sini ada masalah. Pada awal tahun pembelajaran baru, sekolah akan mengambil kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah semua siswa ke sekolah. Alat transportasi apa yang paling banyak digunakan untuk berangkat ke sekolah? Dan jam berapa siswa berangkat dari rumah untuk mendapatkan informasi tersebut? Dapatkah kalian membantu mengumpulkan data atau informasi dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Nah, di sini ada beberapa step dan by step-nya untuk kalian dapat menyelesaikan masalah tersebut. Masalah di atas ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Diharapkan setiap kelompok dapat mengerjakannya dengan baik. Ibu kasih ya waktunya. Baiklah, apakah sudah mengerjakan setiap kelompoknya? Lagi sedikit. Sudah ya. Untuk kegiatan selanjutnya, ayo coba kita mengamati. Yang pertama, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel dan daftar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tabel baris kolom. Nah, kalau ada tabel baris kolom ini adalah tabel yang digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan suatu kolom. Nah, di sini coba kita amati. Kalau misalkan baris kolom berarti ada baris yang bentuknya diferensial dan bentuknya vertikal ini adalah kolom. Selanjutnya tabel apa yang nomor 2? Tabel Kontingensi. Apa Mbak Intan? Coba Mbak Intan suaranya diperbesar. Itu bedanya sama yang atas apa, Bu? Sama-sama punya baris dan kolom. Ya, kalau untuk tabel baris dan kolom ini, tabel ini digunakan untuk data terdiri dari beberapa baris. Misalkan pada tahun 2000 ini sudah ada keterangannya seperti itu. Kalau misalkan tabel kontingensi, ini adalah tabel yang digunakan untuk data lebih dari satu kolom. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kan langsung memiliki keterangan toh. Misal tahun 2011 keterangan banyak mobil yang terjual ini. Terus kalau misalkan kontingensi, misal ada 7A. 7A prianya berapa, wanitanya berapa. Seperti itu. Adakah lagi
dari kelompok lain atau Bapak yang lain yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ya. Lanjut ke tabel distribusi frekuensi. Kalau untuk tabel distribusi frekuensi, coba Mbak Aisyah. Tabel distribusi frekuensi itu apa Mbak Aisyah? Iya Bu, tabel distribusi frekuensi itu ada seperti tabel yang di dalamnya ada nilai dan banyaknya siswa. Tapi nilainya itu kita dapat dari kelas, jumlah kelas. Seperti itu bukan Bu? Ya, benar sekali ya. Nah, misalkan bisa dikelompokkan. Nah, kalau misalkan di sini ada contohnya, misal ada nilai dari 51 sampai 60. Oh, ternyata banyaknya orang yang mendapatkan nilai 51 sampai 60 itu ada 55 orang gitu, dan lain sebagainya. Nah, di kegiatan selanjutnya, ayo kita menanya, dari ketiga penyajian data di atas, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Bu, saya ingin bertanya tabel yang nomor 2, saya belum terlalu paham Bu. Yang bagian mana Mbak Holly? Yang tabel 2 Bu. Oke, yang tabel 2 ya, yang tabel Ya. kontingensi. Ya, saya belum terlalu paham Bu. Ya, kalau untuk tabel kontingensi ini adalah tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Nah, contoh berikut misalkan ada 5 dikali 3, berarti barisnya 5, kolomnya 3, misalnya seperti itu. Nah, di sini misal ada keterangan kelas 7A. Nah, di sini kan lebih dari satu kolom keterangannya. 7A itu ternyata prianya ada 13, wanitanya ada 17. Seperti itu. Dan seterusnya ya, kelas seterusnya. Tapi coba kalau kita lihat di baris kolom saja. Nah, di sini langsung di sini ada yang diketahui, terus keterangannya yang di sampingnya, seperti itu. Bagaimana Mbak Holly? Ya Bu, sudah Bu. Adakah lagi yang ingin ditanyakan dari kegiatan sebelumnya? Saya Bu. Kalau semisal yang tabel distribusi tadi dibagi jadi nggak cuma banyak aja, dipisah prianya berapa sama perempuannya berapa, berarti itu nanti bisa nggak Bu, atau masuk tabel apa? Maksudnya gimana Mbak Nur? Gini, kalau misalkan ini kan nilainya 51 sampai 60 ya Bu ya. Terus Ya. nanti kalau banyaknya itu dibagi, boleh Bu. Misalkan tadi ya kalau nilainya 51 sampai 60, yang laki-laki 5 anak, yang perempuan di sebelahnya 7 anak, boleh Bu? Boleh Mbak Nur. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi ini, ciri khasnya itu di bagian di bagian yang ini, di keterangannya ya. Misalkan dari jarak 51 sampai 60, misal di sini Mbak Nur mau nulis yang laki-laki 5, terus yang perempuannya ada 8, seperti itu toh? Iya Bu. Nah, itu boleh Boleh Mbak ya Bu ya Nur. berarti ya. Ya, Terima kasih Bu. iya Mbak Nur. Selanjutnya yaitu kegiatan menggali informasi. Untuk kegiatan menggali informasi tersebut, dalam setiap kelompok Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, apakah sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing? Udah Bu. Sudah. Nah, coba kita bahas ya. Untuk
Yang pertama, coba apa persamaan dan perbedaan dari tabel baris kolom dan tabel kontingensi dan tabel distribusi frekuensi. Kelompoknya siapa yang ingin mengutarakan hasil diskusinya dulu? Adakah yang Kelompok saya baru perbedaannya Bu, persamaannya bingung. boleh ya, yang perbedaannya dulu boleh. Silakan Mbak Nur, presentasikan dulu. Kalau yang tabel baris kolom itu nanti hanya satu kolom keterangan data. Terus kalau yang kontingensi tadi ada dua, seperti contohnya kalau ada yang pria, ada yang wanita, seperti itu ya Bu ya. Ya, Kalau yang distribusi, ciri-cirinya atau perbedaannya nanti dia pakai rentang nilai. Jadi misalkan berbicara tentang nilai, nanti pakai rentang. Jadi misalkan rentang 50 sampai 61, bukan hanya satu nilai aja. Kalau persamaannya nggak tahu, belum menemukan. ya, benar ya apa yang disampaikan oleh Mbak Nur Solihah dan teman-teman sekelompoknya. Nah, adakah kelompok lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu, Oh iya, kelompoknya Mbak Aisyah, silakan. iya Bu, saya mau menjawab yang persamaan dari ketiga tabel itu ya Bu. Oh, silakan Mbak Aisyah. Kalau menurut saya persamaannya sama-sama mempunyai tabel yang mempunyai baris dan kolom Bu. Oh, Benar nggak Bu? ya, benar sekali. Sama-sama memiliki persamaan baris dan kolom. Ternyata kelompoknya pada aktif semua ya. Tadi sudah 2 kelompok yang menyampaikan. Untuk kelompok yang lain siap-siap untuk mempresentasikannya juga ya pada kegiatan selanjutnya. Jangan kelompoknya ini terus. Selanjutnya, ayo kita mengelola informasi. Nah, di sini ada informasi. Yang pertama adalah buatlah diagram batang dan coba amati dari sajian data dalam diagram garis sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi silahkan kalian bikin diagram batang dari tabel berikut ya. Selanjutnya ada coba sekarang sajikan data dalam diagram batang dan diagram garis tentang banyak siswa SMP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, yang untuk yang nomor 2 digambarkan diagram batang dan diagram garis. Nah, selanjutnya boleh diisi di sini dan disimpulkan daripada hasil presentasi. Bagaimana? Apakah sudah dikerjakan? Sudah? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian isi link berikut tentang refleksi pada kegiatan belajar hari ini. Kalau misalnya ada yang belum paham boleh ditanyakan atau keluh kesah pembelajaran hari ini ya. Silahkan diisi di dalam refleksi pada kegiatan hari ini. Apakah sudah? Sudah semua mengisinya refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah Bu. Sudah ya. Baiklah. Sudah mengisi kegiatan evaluasi dan refleksi. Langkah selanjutnya atau ini adalah ada tugas. Tugas ini sesuai yang telah Ibu berikan modul kemarin, kerjakan tes formatif pada modul atau bahan ajar yang Ibu telah share di grup WhatsApp. Nah, tugas pada link Google Form paling lambat tugasnya dikumpul jam 8. Jadi kalau yang hilang-hilang jaringan masih ada waktu ya, yang mati-mati lampu. Jadi silahkan paling lambat jam 8. Filenya dikumpul dalam bentuk foto boleh, dalam bentuk dokumen boleh, atau PDF boleh. Ini linknya, silahkan ditulis linknya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari tugasnya? Cara pengumpulan atau lain sebagainya? Adakah pertanyaan? Nggak ada Bu. Sepertinya
hari ini. Ayo, apa saja yang kita bahas pada hari ini tadi? Data, Bu, suatu kumpulan informasi. Ya, ada yang menyebutkan data. Data itu apa tadi, Mbak Holly? Suatu kumpulan informasi kan, Bu? Nah, benar sekali. Ada juga yang lain, adakah yang berani menyimpulkan selain Mbak Holly? Saya Bu, tabel ada 3 jenis. Garis kolom, kontingensi, dan distribusi frekuensi. Benar sekali, Mbak Nur. Ada lagi selain Mbak Holly dan Mbak Nur? Saya Bu, Ya, Mbak Isa. Silakan Mbak Isa. diagram Bu. Ada apa Mbak Isa? Boleh diperjelas suaranya? Diagram Bu yang kita pelajari hari ini. Iya, ada diagram. Benar sekali. Sudah ya, hampir seluruhnya sudah memberikan pendapat. Kita simpulkan bersama. Yang pertama itu adalah data. Data adalah suatu kumpulan informasi yang diberikan gambaran secara luas. Yang kedua ada penyajian data. Yang penyajian datanya adalah laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dianalisis sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada cara pengumpulan data. Cara pengumpulannya itu ada wawancara, kuesioner, dan observasi. Selanjutnya ada macam-macam data, ada sekunder dan primer. Selanjutnya ada diagram. Diagram itu merupakan lambang-lambang suatu tertentu untuk memperjelas sarana, prosedural, dan lain-lain. Selanjutnya ada macam-macam diagram, yaitu ada diagram garis, batang, dan lingkaran. Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas dan dikumpulkan pada link yang tadi Ibu share. Selanjutnya boleh salah satu di antara kalian menutup pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Mbak Holly. Teman-teman, dan kita semua untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Holly. Baiklah anak-anak, mungkin hari ini itu saja yang kita bahas. Pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi lagi tentang apa itu diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang Bu.